wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Ambil pelajarannya bahwa apa yang kau miliki hari ini belum tentu dapat kau nikmati di hari esok. Maka yang ada syukuri, yang belum ada kejar. Tapi ingat Allah tetap menjadi target tujuan yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita ini lalai mengejar sesuatu yang sementara, justru kita lupakan yang abadi untuk selama-lamanya. Nah sekarang bahasanya gini, ini bahasa kasarnya muhasabahnya mbak ya. Andai kata Ustaz tanya, andai kata na'udzubillah kalian meninggal hari ini jam ini, seyakin apa teman-teman bakal masuk surga? Lo matinya udah pasti, kan semua bakal mati. Dan kalau udah mati nggak pandang usia loh. Di sini mungkin banyak yang umurnya lebih tua dari Ustaz. Mungkin bapak ada yang usianya lebih tua dari saya. Pun belum tentu bapak yang mati duluan. Bisa jadi Ustaz yang belakangan. Ya? Jadi umur di tangan Tuhan. Tidak mesti kalian yang mati duluan, bisa jadi Ustadz yang belakangan. Allahu Akbar. Maka teman-teman, mau masuk surganya kayak apa caranya? Ngandelin amal ibadah, udah tadi Ustadz udah bilang, kayaknya dosa kita lebih banyak deh dari ibadah kita. Seyakin apa antum bakal masuk surga? Nah, maka dari situ ambil jalur yang kedua. Masuk surga melalui jalur investasi. Ya, ada amalan-amalan yang bisa berinvestasi. Cirinya amalan investasi itu ada 3. Apa Pak Ustadz? Yang pertama, dilakukan secara ikhlas. Jadi amal ibadah apapun kalau nggak ikhlas, nggak bakal jadi investasi. Sholat cuman ngejar pujian dari manusia. Sedekah cuman ingin dapat pujian. Kenapa rajin sedekah? Untuk membantu agamamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bote ikam aku kada percaya. Kamu sedekah hanya karena parak-parak musim pemilu kalau ya kan? Teman-teman yang berbahagia, itu amalnya zong, walaupun dia kerjakan jadi sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ittiba. Ittiba itu apa? Ngikutin aturan yang diajarkan Nabi. Ya, jadi jangan sampai semangat doang ibadahnya tapi nggak ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi. Semua ibadah ada aturannya. Niatmu berbuat baik belum tentu baik jika cara yang dilakukan ternyata tidak baik. Bu, mohon maaf Bu ya. Ustaz mau tanya. Salat duhur berapa rakaat, Mas? 4. Ada orang salat duhur 6 rakaat. Ini menurut teman-teman gimana nih? Saya tanya, kenapa 6 rakaat, Mas? Ya Pak Ustadz, saya ini banyak dosa. Jadi saya ini lagi mengikuti program akselerasi percepatan tobat. Niatnya baik apa jelek? Niatnya baik apa jelek? Baik. Tapi caranya benar apa salah? Itu maksud Ustadz. Kira-kira diterima Allah nggak kayak gitu tuh? Enggak. Karena memang syaratnya harus ittiba. Ya, hati teman-teman. Saya berhijab Pak Ustadz, mantap. Tapi hijabnya diterima Allah enggak? Nah hijabnya ittiba enggak? Jangan cuma hijab di kepalanya doang, tapi bodinya, bajunya ngepres, kelihatan semua lekuk tubuhnya. Ya kan, belenduk, lipatan perut bumi 7 lapis 7 kerak dengan 7 mata air yang berbeda-beda. Masya Allah kundul mas itu. Mestinya tuh innalillahi gitu nih. Masya Allah katanya. Keindahan kundul mas itu. Orang barang haram kok ya. Gak boleh tak. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran ya Mbak ya. Ada yang berjilbab tapi bodinya seksi, ngepres body, udah gitu goyang-goyang di TikTok dan dia merasa jilbabnya menutup aurat. Menutup aurat yang mana? Ya sahabat-sahabatku, harus ittiba. Nah yang ketiga, ini yang unik dari investasi tadi, bersifat forever. Jadi gini, amal ibadahnya udah berhenti, tapi manfaat dari ibadah tetap jalan. Maka itu yang disebut dengan amal investasi teman-teman. Ya, saya ulangin lagi. Teman-teman sholat, salam kemudian meninggal. Ada yang tersisa nggak dari sholatnya? Ini ngajak kelahi memang kalian ini. Ustaz ulangin lagi. Kalian sholat, selesai, assalamualaikum, assalamualaikum.
Itu pahalanya udah selesai sampai situ. Ketika teman-teman sudah selesai sholat, meninggal dunia, kira-kira ada yang tersisa nggak dari sholatnya tadi? Nggak ada, udah selesai. Orang berangkat umroh, pulang dari umroh, ada yang tersisa nggak dari umrohnya tadi? Ada oleh-olehnya itu. Bukan. Bercanda. Nggak ada yang tersisa, ya udah habis selesai. Umroh ya umroh, udah selesai. Mau apa lagi? Nggak ada. Gitu lah. Tapi ada amalan-amalan guys, kau lakukan guys, hari ini kau ngerjakannya guys, kau mati kering kerontong, tak berwujud, tak bertulang, dimakan cacing tanah, habis tubuh kita, tapi amal kita tetap memberikan nilai manfaat ke orang lain. Inilah yang Ustadz maksudkan dengan jalur investasi. Apa aja Pak Ustadz? Ketepatan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang itu. Ini hadis Ustadz ambil dari hadis riwayat Imam Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Al-Baihaqi dari dalam Syu'aib Al-Iman. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Imam Al-Munziri. Jadi artinya hadis ini intinya sahih, kuat dan bisa dipegang. Nabi bersabda, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi. Jadi kalau kita pelajari, kata Nabi, ada amalan kau sudah mati, tapi amalan itu terus memberikan copy paste nilai pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa saja amalannya Pak Ustadz? Yang pertama, saya bacakan berdasarkan hadis ya. Yang pertama, ilman allamah, yaitu ilmu yang kau pelajari dan kau ajarkan kepada orang lain. Teman-teman dengerin Ustadz ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kun aliman, jadilah seorang ulama. Tapi siapa di sini yang jadi ulama? Kalian bukan ulama, Pak Haji juga bukan ulama, saya juga bukan ulama. Saya masih bocil, bukan ulama, saya santri aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang pertama jadi seorang ulama. Kalau nggak bisa ulama, kata Imam Syafi'i, fakun muta'aliman, jadilah santri. Apa pantas kalian disebut santri? Santri itu definisinya orang yang mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu agama. Tuh para santriwan santriwati di pesantren sehari ngajinya sampai 5-7 kali. Sehari 7 kali, kita sebulan sekali, ya kan? Jadi artinya kita nggak pantas juga disebut sebagai santri. Oke, nggak pernah jadi santri bangga, woi pas hari santri, selamat hari santri, woi santri mas, iya Pak Ustadz, di mana? Di pesantren. Pesantren apa? Pesantren kilat, ya. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bisa jadi ulama, jadi santri. Wa illa, namun jika engkau masih tidak bisa juga, maka teman-teman yang berbahagia, fakun muhibba, jadilah orang yang mencintai ilmu. Tahu yang mencintai ilmu? Teman-teman dengerin, dia bukan ulama, dia bukan santri, tapi di mana ada kegiatan majelis ilmu dia support. Itu kalau kita pelajari, maka minimal mensupport daripada ilmunya. Ya. Yang kedua, anak solih, waladan solihan taroka, anak solih yang ditinggalkan. Kayak mohon maaf ya, kayak beliau ini bersyukur, Allah kasih rezeki buat beliau, ya, dikasih anak, anaknya mau mondok, bapaknya mampu mondokin, itu berkahnya luar biasa. Serius, banyak yang bapaknya pingin anak mondok, anaknya tidak kerasa. Jadi kalau punya anak mondok terus kerasan tuh bersyukur. Jangankan teman-teman ya, saya ini loh alumni pesantren 12 tahun. Anak saya mondok tuh dagdikduk hati saya Pak. Kalau dia nggak kerasan nih kayak apa ya Allah. Kalau dulu bapak saya tuh mantep memang. Bapak, ada apa? Saya nggak kerasan di pondok Pak, harus kerasan. Nah kalau bapak maksa saya minggat sana. Bapak nggak punya anak, bapak buat yang baru. Masya Allah. Jadi teman-teman betul-betul ditendangnya memang Ustadz waktu itu. Nggak ada harga diri lagi sudah. Tapi alhamdulillah nih lihat nih. Jadi orang kan, masuk jadi monyet ya kan? Jadi orang. Jadi teman-teman yang berbahagia, artinya kalau kita belajar,
teman-teman, anak yang solih dijadikan investasi. Apalagi anaknya udah hafal Quran 30 juz. Anaknya tuh, bapaknya wallahu a'lam enggak paham juga. Enggak yakin saya kalau bapaknya. Anaknya hafal Quran 30 juz, udah sekolah ke Jordan, ke luar negeri. Gitu tuh bersyukur, dididik anak, Bu. Serius, Bu. Saya tuh memang jujur aja lah, saya terbuka aja. Saya ini termotivasi dengan almarhum bapak saya. Beliau punya prinsip begini, bapaknya boleh goblok, bapaknya boleh bodoh, tapi anaknya jangan. Makanya Masya Allah, beliau tuh investasi di anak-anaknya di 2 perkara. Apa Pak Ustadz? Beliau pernah bilang gini sama saya, nak, mudah-mudahan bapak tidak mati sampai ninggalkan 2 perkara kepada kalian bertiga. Apa itu Pak? Yang pertama ilmu, yang kedua rumah. Rumah melindungi kamu dari panasnya mentari, ya, dan ilmu melindungi kamu dari panasnya api neraka. Ibu-ibu, apa yang lebih mahal dalam hidupmu selain anak? Coba Ustadz mau tanya. Suami kah? Mohon maaf Bu ya, mohon maaf ya. Ibu mati hari ini, dia nangis tuh mata kanannya, mata kirinya nyari Bu. Oh iya, ibu mau ngandelin siapa? Coba saya mau tanya, ibu ngandelin siapa? Saudara. Saudara itu sayang sama ibu ketika dia belum punya pasangan. Kalau udah punya pasangan, saudaranya pasti dilalaikan. Itu fakta dong Bu, betul nggak? Saudara itu akan dekat banget itu ketika belum nikah. Nanti kalau udah pada nikah, yakin akan berkurang cintanya kepada saudaranya. Jadi cinta yang hakiki itu cuma satu, anak kepada ibu. Makanya ibu jangan ngeremehin anak. Ibu boleh kehilangan suami, saya tidak doain ya, naudzubillah ya. Ibu boleh kehilangan suami, tapi jangan sampai ibu putus koneksi sama anak. Makanya ibu mohon maaf Bu ya, jangan pernah ibu ninggalin anak. Pendidikan anak nomor 1. Iya, sebulan itu 2 juta kalau mondokin yang murah itu. Kalau pondok yang mahal bisa puluhan juta. Dah ya, jadi anak yang saleh itu investasi yang kedua. Dan satu keyakinan yang saya miliki sampai hari ini, saya berkeyakinan setiap saya berceramah, setiap saya ngisi kajian, demi Allah Bapak Ibu saya mesti mendapatkan copy paste nilai pahala dari investasi yang mereka lakukan di saat saya masih kecil. Itu maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, au mushafan warathahu, atau mushaf yang diwariskan. Jadi gini teman-teman, gak usah banyak gaya. Datang ke masjid, lihat kok gak ada mushaf, gak ada Quran, belikan Quran. Terus tulis di situ wakaf, taruh di masjid, gak usah banyak ngomong, pahala. Gitu maksud Ustaz. Beli buku lagi, buku sejarah Rohiqul Maktum. Pak Ustaz gak mesti di masjid, enggak, di rumah juga boleh. Ya, beli kitab hadis Riyadhus Shalihin. Beli kitab tafsir yang simpel, misalnya tafsir Ibn Katsir. Itu mungkin ketebalan ya, tafsir Jalalain aja lah, yang lebih simpel. Kenapa dengan kitab yang kita beli, teman-teman yang berbahagia? Gini, nanti ada yang pernah ke rumah Ustadz ya. Kalau pernah ke rumah Ustadz pasti ngelihat ya. Ada satu blok di rumah Ustadz itu lebarnya dari sana sampai ke sana, itu isinya buku semuanya. Orang-orang datang kagum, ya Allah Pak Ustadz, bukunya banyak banget. Ini Ustadz udah baca? Enggak. Kalau beli buku jangan diniatkan dibaca, salah. Beli buku tuh niatnya untuk background foto, selfie. Serius? Ya? Jadi kalau beli buku niatnya untuk dibaca, nanti kalian jadi orang yang gimana ya bahasa Ustadz itu ya? Enggak beli-beli. Contoh nih misalnya ada buku bagus, temanya tuh bagus, misalnya tentang memahami konsep bid'ah dalam makna yang sebenarnya. Ih, bagus banget, mau beli tapi di rumah masih ada buku yang belum dibaca. Nanti setan bisikinnya gini, jangan. Masih ada buku. Itu mubazir. Kalian ngerti nggak sih? Kan ini backsoundnya suara setan kan gitu tuh ya, agak ngeko gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, buku kok mubazir kundul mus itu. Mubazir tuh ini loh, beli kayak gini banyak-banyak nggak dimakan tuh mubazir. Kalau beli buku itu nggak ada mubazirnya teman-teman. Terutama buku-buku Indo ya, bukan majalah ya. Buku Indo itu kayak ya tadi yang saya sebutin tadi. Maka teman-teman dengerin Ustadz, beli buku jangan diniatkan untuk dibaca, tapi diniatkan satu sebagai syiar. Syiar itu apa? Bahwa saya orang Islam, di rumah banyak buku nih. Satu. Kemudian yang kedua, pekerjaan di saat tidak ada kerjaan.
Jadi saya beli buku di Yaman tahun 1999. Beli buku di Yaman 1999. Teman-teman percaya nggak kapan saya bacanya? Bacanya waktu pandemi kemarin tahun 2009. Serius. Jadi saya kemarin waktu di Yaman tuh ada buku bagus saya beli tuh. Tentang mukjizat Al-Quran. Tebelnya segini. Kapan saya baca? Nggak ada kesempatan. Nggak pernah saya baca. Tapi pas pandemi, karena jadi pengangguran sukses, iya kan waktu itu kan nggak bisa keluar, di lockdown. Makanya benar tadi kata para ulama, akan menjadi kerjaan di saat kita tidak ada kerjaan. Membaca, jangan belinya sekarang, nanti bacanya kapan-kapan, nggak apa-apa teman-teman ya. Kemudian berikutnya masjid dan bana, masjid yang dibangun. Bangun masjid itu nggak ada ruginya. Nih kadang-kadang mohon maaf, banyak orang-orang itu, saya bilang gini ya, kalau sampai ada masjid itu kayak terbengkalai, itu yang dosa itu orang sekitarnya itu. Gimana coba? Ini kan nilai invest yang luar biasa. Maka teman-teman mohon maaf ya, ada pembangunan masjid, kalau perlu datengin langsung, gak usah banyak ngomong. Mas, ini masih butuh koral. Mas, ini masih butuh semen. Mas, ini masih butuh besi. Cari yang begitu. Kemudian kita sumbang. Mas, aku nyumbang 10 sak ya, berarti 600.000. Kalian pikir 600.000 itu kemudian jadi apa namanya, jadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Hei, itu akan nancap di dalam dinding-dinding masjid yang akan terus mengcopy paste nilai pahala kepada orang yang menyumbangnya. Dan besi-besi atau semen-semen ini akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya kalau melakukan renov terhadap apa namanya, terhadap pembangunan, walaupun ada yang dihancurin, nggak boleh dibuang itu. Semennya nanti kita pendam tuh. Ngerti nggak maksudnya? Pernah kejadian waktu itu kita lagi bangun di pondok, itu apa semennya itu kayaknya mungkin lembab ya, jadi ngeras gitu. Kata tukang, gimana Tat, udah ngeras nggak bisa diapa-apain, dibuang ya, jangan, dibuat nguruk itu yang lubang-lubang itu, biar nilai pahalanya tetap berjalan sampai kapanpun.